Bahannya Ibrani pasal 11. Mari kita baca bersama-sama dengan mengucap syukur. Doa. Kami menyembah Dikau dan mengaku ada Allah kami. Dan setiap kali kami datang kepadamu, ada upah yang kami dapat. Terpujilah namamu kalau masih bisa hambamu ini kembali ke Medan dengan sehat, dengan tubuh yang sudah rontok ini, tetapi Engkau yang menguatkannya. Secara iman, masih Tuhan juga berikan kerinduan, mengerti, karena semakin dekat akan berjumpa dengan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih buat jemaat kemurahannya ini. Dan besok kami mulai ke Kaban Jahe, ada Bible Camp pemuda. Berkatilah supaya sungguh iman kami dekat dan ada upah kami dari Allah yang kami sembah. Terpujilah namamu buat semua pertolonganmu. Puji-pujian hanya bagimu saja. Itulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita baca ayat 1 ya. Judulnya apa? Saksi-saksi iman. Ya. Apa ngerti Anda judulnya itu? Kalau dibuatnya saksi-saksi iman. Menurut Anda kalau Anda baca saksi-saksi iman, itu ngertikah kita atau tidak? Apa kira-kira yang mau disampaikannya dalam cerita di bawah? Saksi-saksi iman. Oke, sekarang saya bandingkan. Yang lain bukan itu dibuatnya. Iman dan perbuatan. Dalam bahasa Inggrisnya faith in action. Iman itu dinyatakannya di dalam perbuatannya. Kalau menyatakan kita hidup bagaimana? Kan lucu Bapak ini ya. Kan tadi ku bilang ibu tidurnya di luar, laut di sana, kami minum dikit deh kan gitu ya. Tidur dia di luar di bawah pohon karena memang udaranya bersih ya. Dia nggak tahu bahwa aku datang. Masih hidup ibu ini atau enggak aku pikir. Dari mana aku tahu dia hidup? Gini kan? Oh, masih bukan jantungan dia aku pikir. Karena enaknya menghirup udara yang bersih ini dan udara laut aku pikir. Jadi tandanya kita hidup ada denutan jantung. Tandanya kita beriman dari mana? Ada perbuatan. Oke, setuju kah? Jadi bukan tandanya aku beriman, aku sudah terima Tuhan Yesus. Iya, betul kah? Betul ya? Makanya New English Translation itu dibuatnya faith in action. Iman itu dinyatakan di dalam iman. Ya. Karena kalau orang sakit jantung, kan masalahnya jantungnya nanti stop ya. Jadi untuk mengetahui dia masih jantungnya bergerak, ya, sup gitu ya. Jadi naik turun dia. Ya. Ya, ibu nggak tahu bahwa saya mencek karena bisa kan tidur dia karena dia nggak terlalu suka minum kopi ya. Aku kan suka. Nah, jadi dia senangnya di pinggir laut karena di pinggir laut itu memang cantik kali pemandangannya. Nah, jadi bisa di situ kita di bawah pohon kita, nggak ada yang mengganggu, kita sendiri di situ, manusia nggak ramai, tidak ada suara apapun, hanya deru lautan saja yang kita dengar sekali-sekali. Iman itu kelihatan di dalam apa? Ya, perbuatan iman. Kalau bahasa Indonesia saksi iman, atau boleh juga ya disaksikannya imannya, bisa mungkin ya. Ya, disaksikannya imannya. Makanya iman itu ada perbuatan. Maka tadi ku bilang aku tidak menilai orang dari apa yang dikatakannya, tapi aku menilai apa pengorbanannya. Berapa banyak dia berkorban untuk Yesus. Itulah aku. Anda saya tidak tahu. Makanya ku kagumi kali tadi itu, walaupun beberapa kali bisa juga kami persekutuan ya, tapi itulah menjadi kesan bagi aku ya.
Mari kita baca kalau gitu. Jadi siapa yang ikut camp, Anda sudah duluan nomor 1. Kemurahannya duluan dapat karena kami misi, sehingga di sini sebelum masuk ke Kaban Jahil. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar. Jadi iman itu dasar ya. Seperti bangunan ini ada dasarnya. Jadi apa iman Anda? Dasar iman ini. Dan itulah yang dibangun ke atas. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu dasar kita. Dan apa yang kita harapkan dari iman kita itu terjadi. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya baca 2. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa yang Anda mengerti kalau ini Anda baca? Saya tolong. Kalau di bawah Alkitab Anda ditulis ayat 11, pasal 11 ayat 3, Kejadian 1 ayat 1. Itu dipakainya menjelaskan ayat 1 sampai ayat 3. Apa yang karena iman kita bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Saya ulangi. Karena iman kita mengerti. Sebab oleh iman telah diberikan kesaksian. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Dibuatnya Kejadian 1 ayat 1. Apa iman itu? Tidak lihat. Iman itu tidak dilihat mata. Tapi imannya bisa melihat. Oke. Kalau begitu, ada di antara kita di sini melihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Ada? Ya, mana bisa ada Pak, manusia pun belum diciptakan waktu langit dan bumi dijadikan. Ya, adakah di antara kita di sini melihat tukang yang memulai gereja ini? Ada dan ada juga yang. Jadi yang tidak melihat bahwa ada tukang di sini karena ada bangunan ini, berarti ada tukangnya dulu. Itu yang dimaksudkannya. Iman itu tidak melihat, tapi dengan iman itu dia melihat bahwa ada yang dulu membuatnya. Gitu ya. Ini arti ayat ini, jangan nanti Anda salah menjelaskannya. Karena salah kali orang menjelaskan ini. Jadi saya senang kalau bisa kita mengerti kitab suci. Ya, makanya tadi Anda kan tidak melihat apa yang kuceritakan. Kan Anda nggak melihat bagaimana Mama Joshua tidur di pinggir laut. Bagaimana kami minum kopi, nggak Anda lihat. Tapi Anda percaya kan? Karena kami sudah pulang dan kuceritakan. Ada cerita ini semua. Tapi Anda tidak melihatnya. Itulah iman Anda kepada apa yang kukatakan. Demikian juga, makanya dibuatnya Kejadian 1 ayat 1. Berfirmanlah Allah, jadilah terang dan terang pun jadi. Itu kita imani itu. Enggak kita lihat itu bagaimana matahari dibuat. Tetapi itu ada. Karena adanya itu hanya bisa mengatakan imanku berkata, ada yang menciptakan langit ini, ada yang menciptakan matahari, tapi waktu itu belum kulihat. Makanya sekarang pun kita harus beriman. Anda mau ke surga atau enggak? Mau kan? Anda lihat surga itu? Enggak kan? Tapi bagaimana supaya kita bisa beriman ada surga? Iya, ada yang datang dari surga dan ada yang sudah kembali ke surga. Itulah Yesus. Maka imanku berkata ada surga walaupun tidak kulihat. Anda pasti beriman ada Australia. Walaupun Anda belum pernah ke sana. Belum pernah Anda minum ke kedai kopinya. Kedai kopi Australia namanya Dom.
itu kedai kopinya. Jadi semua orang itu biasanya ngumpul di situ karena itu tempat mereka berkumpul seperti jambur. Jamburnya dia, oh ini orang, semua orang itu di situ. Cerita dia, itulah kebudayaannya. Anda lihat? Enggak Anda lihat. Tapi waktu saya ceritakan Anda beriman, itulah iman. Iman itu tidak melihat, tapi itu benar terjadi. Surga itu belum pernah kulihat. Yesus pun belum pernah kulihat. Tetapi aku percaya bahwa itu ada. Itu iman. Jadi jangan nanti Anda salah ya. Jadi iman itu, apa yang tidak dilihat itu iman. Jangan katakan itu, salah ya. Iya. Iman itu kita percaya. Iman kan percaya artinya ya. Satu kata benda, satu kata kerja. Ya. Percaya itu kan kata kerja ya. Iman itu tidak kata kerja ya, kata benda ya. Jadi aku beriman. Berarti Anda belum melihatnya. Itu artinya di sini. Oke, mari kita lihat nanti semakin jelas. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kita tidak lihat, tapi kita percayai karena ada faktanya. Makanya kesaksian itu, apa tujuannya kesaksian? Pasti Anda katakan, kesaksian itu tujuannya menyatakan iman yang tidak kelihatan itu supaya bisa dilihat oleh orang lain. Apa tujuannya aku ceritakan dong? Supaya Anda bisa beriman, oh kedai kopinya orang Australia namanya Dom. Waktu aku singgah di Malaysia, dulu di situ aku minum. This is the last I taste you cafe. Tapi kemarin waktu aku mau pulang, minum lagi terakhir, nggak ada lagi. Tutup. Karena tadi kan ku bilang sepi ya. Jadi nggak ada lagi tempat ku minum di situ. Anda percaya? Percaya. Karena ada yang menceritakannya. Jadi kalau Anda menceritakan iman Anda, menceritakan kesaksian Anda, supaya apa yang tidak bisa dilihatnya secara matanya, bisa dilihatnya secara imannya, bahwa benar Anda sudah dilahirkan kembali. Makanya di atas namanya tadi saksi-saksi iman. Disaksikannya imannya itu membuat orang lain tahu bahwa ada surga, ada neraka. Baik, itu sudah ya. Sekarang ayat 2. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kenapa nenek moyang kita di sini? Karena Ibrani ditulis kepada orang Israel. Bukan nenek moyang kita. Nenek moyangnya umat Israel. Ayat 3. Karena iman kita mengerti. Nah, bisa? Karena iman kita mengerti. Karena iman Anda bisa mengerti bagaimana kedai kopi di pinggir laut ya. Anda nggak bisa lihat. Tetapi dengan iman Anda bisa, oh di sana kedai kopinya di pinggir laut. Gitu. Jadi siapa yang datang ke situ minum? Ya semualah yang pakai mobil. Nggak ada yang jalan kaki minum ke kedai kopi itu. Kalau di sini kan jalan kaki minum kemana? Jalan kaki ya. Di sana nggak ada. Orang minum ke kedai kopi nggak ada jalan kaki Pak. Semuanya bawa mobil, bawa boat. Sambil siap minum kopi, naik boat dia ke laut. Baru siap itu pulang dia ke rumah. Jadi sambilnya minum kopinya dia pergi ke laut. Untuk makan angin di laut. Kalau di sana kedai kopi nggak ada orang jalan kaki. Rata-rata semuanya pakai mobil, makanya tempat parkirnya lebih luas daripada kedai kopinya. Karena mobilnya lebih banyak daripada tempat duduknya. Tetapi itulah iman. Anda lihat? Nggak lihat. Waktu kusaksikan, Anda percaya, itulah yang terjadi. Oke, sekarang kita masuk ayat 3. Karena iman kita mengerti. Wah, jadi iman itu membawa pengertian. Kalau ada imanku, membawa pengertian kepadaku. Saya ulangi. Karena ada imanku, membawa pengertian kepadaku. Kalau aku tidak beriman, maka tidak ada pengertianku. Jadi kalau aku membaca Alkitab, akan memberikan pengertian kepadaku. Kalau aku tidak membaca Alkitab, maka pengertianku pun tidak ada.
Jadi kalau Anda mendengar firman Tuhan, membawa kepada pengertian. Barulah nanti kalau aku mengerti, bisa kulakukan, bisa tidak kulakukan. Tapi itu pengertian. Makanya dasar segala sesuatu adalah iman kita. Karena pengertian kita itulah kita melakukannya. Oke, kita lanjutkan. Karena iman kita mengerti bahwa Allah, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Jadi ada pengertian kita, bumi ini dijadikan oleh firman Allah. Kalau roti bagaimana menjadikannya? Ambil gandum ya. Ibu-ibu tahu bagaimana ada pengertian ibu-ibu membuat roti. Tapi iman kita mengerti bahwa dunia ini dijadikan oleh firman Allah. Mari kita lanjutkan. Sehingga apa yang kita telah lihat, sekarang kita sudah lihat. Sehingga apa yang kita telah lihat terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Tadinya tidak kelihatan, sekarang sudah kelihatan karena sudah dijadikan. Itulah iman kita. Oke, masih payah bapak-bapak ya. Saya coba ayat 4, lebih gampang. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ini langsung perbandingannya. Satu Kain, satu Habil. Bagaimana mereka memberi persembahan kepada Allah. Inilah ibadah yang pertama dalam Alkitab. Bukan nyanyi seperti ini. Ya. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi kalau begitu ibadah yang nomor 1 dalam Alkitab apa? Coba jangan nanti kita nyanyi-nyanyi. Kita kira nyanyi protokol. Ibadah yang benar itu dalam Alkitab nomor 1 itu siapa? Si Habil. Bagaimana dia beribadah? Karena iman, Habil telah mempersembahkan korban kepada Allah yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Apa di sini iman dan apa di sini action, perbuatan? Apakah si Kain ini sudah berkeluarga? Apakah si Habil ini sudah berkeluarga waktu mereka ini beribadah? Belum ya? Berarti ini orang muda yang memberikan persembahan. Bukan keluarga. Nah, mari kita lihat pemuda kita ini. Apakah mereka pertobatannya sesudah itu? Adakah persembahannya? Karena dia pemuda. Yang memberikan persembahan di sini si Habil sama si Kain. Ada 2. Si Kain ditolak dia. Tetapi si Habil diterima. Maka dalam kesan saya mau satu ini Anda ingat. Waktu tadi malam saya khotbah, renungkan. Khotbah bisa juga ya, karena saya kan khotbah untuk diri saya dulu ya. Apa berita ayat 4 ini Tuhan gitu ya. Mari kita baca sekali lagi. Apa beritanya menurut Anda? Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban si Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahan itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Apa yang Anda mau katakan dalam ayat 4 ini yang Anda tahu? Siapa yang coba yuk? Kalau saya kan begitu biasanya kalau ngajar ya. Karena ingat ya, apa tujuanku hidup? Supaya kemurahannya bisa membaca Alkitab. Bukan Anda masuk gereja ini.
tahu Anda membaca Alkitab, cukuplah. Gitu ya. Makanya anakku lihat, bagaimana kamu caranya baca Alkitab, Dad, katanya. Ada samanya satu dulu, Thompson Bible. Cobalah, di mana Thompson Bible itu? Ku belilah harganya $150. Itu 1,5 juta. Satu Alkitab di negara orang itu namanya Thompson Bible. Karena itu dasarku mengerti kitab suci. Apa yang kesan Anda ayat 4 ini? Jadi mati manusia akan masih berbicara. Jangan Anda katakan mati itu diam. Apa bicaranya si Habel yang kita tahu? Darah adikmu itu, iya, berseru kepada aku, kata siapa? Kata Allah. Jadi orang mati itu berbicara. Kepada siapa dia berbicara? Kepada Allah. Apalagi persembahannya diterima. Karena persembahannya diterima, bagaimana hubungannya dengan Allah? Ya, Allah berkenan kepada si Habil. Mari kita berhenti sebentar. Kubayangkan waktu aku muda bagaimana aku memberi persembahan. Akulah si Habil, ku letakkan diriku di sini. Oh ya Tuhan, masih muda aku dulu, rajin aku beri persembahan. Oh begitu. Baru sudah itu ikut belakangnya rajin bersaksi. Akhirnya berikutnya apa lagi? Rajin baca Alkitab. Akhirnya rajin lagi dia khotbah. Rajin lagi dia buat catatan. Itu tinggal urutannya. Bagaimana orang muda kita di sini? Terpikirkah orang muda ini akan memberikan persembahan kepada Allah atau tidak? Adakah di dalam hati Anda, aku akan beri persembahanku kepada Allah? Setiap kali hari Minggu, itulah maka aku datang ke gereja. Karena aku dapat hari ini 10.000, ya apa salahnya? Kalau 1.000 nanti ku berikan sama Tuhan minggu ini. Itu yang kubaca di sini. Saksi iman nomor 1 dalam Alkitab bukan bertobat, bukan berkhotbah. Tapi datang dia kepada Allah dan membawa persembahannya. Dan persembahannya itu diterima. Maka walaupun dia sudah mati, dia masih berbicara kepada Allah. Orang mati rupanya masih berbicara kepada Allah. Itu ayat 4 ya. Ya, jadi orang muda cobalah pikir, aku nggak ada uangku. Mana tahu dengan Anda memberi persembahan akan berubah. Anda tidak suka lagi game, Anda tidak suka lagi main judi game, tidak suka lagi, akan dirombaknya. Itu maksudku tadi. Ya, karena Allah yang bisa merombak hati manusia. Kita tidak sanggup. Sudah ada lagi yang mau bagikan yang lain berkatnya? Gak berani Anda ya? Aku ada lagi ku dapat. Rupanya dari dulu, sejak Adam dan Hawa, sejak si Kain dan si Habil anaknya, semua orang senang datang kepada Allah. Iya kan? Ini kesanku di sini. Datang kepada Allah dan masing-masing mereka membawa persembahan. Tapi yang menyakitkan aku, 2 yang datang kepada Allah, berapa yang berkenan di hadapan Allah? Berapa? 1 orang. Alkitab kita tidak menutup. Allah menolak si Kain. Alkitab kita tidak menutup. Bukan semua yang berseru kepada aku, ya Tuhan yang Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Alkitab kita tegas menyatakan, Kain ditolak walaupun hatinya datang. Bukan Anda yang malas berminggu, tapi Allah yang menolak Anda waktu Anda duduk berminggu di sini. Begitukah ini? Atau salah saya menafsirkannya? Benar? Ya benar kan? Kan benar yang aku maksudkan ini, karena kita manusia ini sering berpendapat, aku yang tidak mau datang kepada Allah.
Bukan, Allah yang tidak berkenan kepada si Kain. Tetapi Allah berkenan kepada si Habil. Makanya Tuhan Yesus uraikan ini. Banyak yang datang tapi sedikit yang terpilih. Karena ini alasannya. Makanya iman tadi ku bilang berulang kali. Ya. Jangan harap Anda berminggu diterima Tuhan. Enggak diterimanya. Hanya menghabiskan uang sudako. Ya. Kalau ditolak. Jadi dalam satu kalimat ini kita bisa melihat ada dua orang bersaudara. Satu keluarga. Antara Adam dan Hawa, dua anak mereka. Kedua anaknya ini ingat memberi persembahan kepada Allah. Dan rupanya si Kain ditolak, si Habil diterima. Si Habil masih berbicara kepada Allah walaupun dia sudah mati. Ada lagi kah kita tahu? Ayat 5. Karena iman Henoh terangkat supaya tidak mengalami kematian. Imannya Henoh membuat dia tidak mati ya. Tadi imannya si Habil membuat persembahannya diterima. Ini kita akan bahas untuk 12 kali khotbah di Bible Camp Pemuda. Hari Rabu, Kamis dan kan diumumkan di sini ada Bible Camp Pemuda. Ya, itu akan kita bahas 12 kali khotbah. Ini pertama, ya. Ayat 5, karena iman Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Jadi Henoh ini imannya begitu kuat ya, nggak mati dia, tapi dia naik ke surga. Dan ia tidak ditemukan. Kalau ada kan nggak, kalau aku sudah terangkat ke surga katanya kalau di situnya dia nongol kan nggak benar ya. Itu maka disambung, ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelumnya terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Iman di sini berkenan kepada Allah. Bagus ya? Jadi kalau aku tanya akulah, Anda kan enggak. Tuhan, apakah berkenan hidupku di hadapanmu sebagai misioneri? Itu pertama harus kutanya. Kalau pemazmur katanya apa? Mazmur 139 ingat itu ya. Ujilah dan selidikilah hatiku apakah ada jalanku serong. Kalaupun ada jalanku serong supaya Tuhanlah yang meluruskannya. Berkenankah hidupku? Henoh berkenan hidupnya. Karena iman dia terangkat ke surga. Berkenankah gitu ya? Ya. Oke, sudah sampai di situ dulu ya karena imannya. Sekarang masuk kita 6. Tetapi tanpa iman. Oke, gampang ya. Sekarang dia masuk tanpa iman. Yang di atas tadi, yang beriman semua kita sudah lihat apa yang mereka dapat ya. Sekarang tanpa iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi nanti Anda harus tahu. Tanpa iman setengah mati pun aku berminggu, taat kali aku setiap minggu, kalau tidak ada imanku, tidaklah berkenan aku di hadapan Allah. Lebih baik aku pindah agama. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Di sini iman membawa kita berkenan kepada Allah. Pasti keluar pertanyaan. Iman yang bagaimanakah supaya bisa hidupku berkenan di hadapan Allah? Pasti nanti muncul pertanyaan itu. Karena tanpa iman tidak mungkin hidup kita berkenan kepada Allah. Orang yang tidak hidupnya berkenan kepada Allah kita sudah lihat namanya si Kain. Ya, kita di atas langsung kelihatan yang tanpa iman si Kain memberikan persembahannya dan dia ditolak. Di sini tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi di mana aku menerima Tuhan Yesus itu supaya aku bisa berkenan di hadapan Allah? Anda tanya Tuhan. Selidikilah, berkenankah hidupku waktu aku menerima Yesus di hadapanmu? Karena hari ini aku
dibawa. Kain ditolak walaupun dibawanya persembahannya. Karena dia memberi persembahannya tanpa iman. Jangan-jangan aku habis uang persembahanku, tapi semuanya tidak diterima oleh Allah. Oke, kita baca lagi. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. 100% benar ya, ini nggak boleh kita bantah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah. Kenapa Anda pakai di sini berpaling? Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, bukan bertobat. Kenapa dikatakan berpaling? Iya, ada ceritanya Sakeus ya. Iya, tadi dia berpaling kepada semua yang bayar pajak begitu ya. Ada orang lewat kayak gitu ya. Iya, siapa itu tahu? Yesus orang Nazaret datang ke kota Jericho kan gitu dia ya. Berpaling dia ke meja dan semua ini berpaling dia kepada Yesus ya. Sesudah dia berpaling kepada Yesus, langsung lagi supaya lebih dekat kan begitu namanya berpaling ya. Nah, ini yang dimaksudkannya bertobat. Tadi aku berpaling ke meja hijau, ke meja pajakku di mana Sakeus dinas ya. Seperti Matius, Matius dari ikut aku, kan berpaling dia kepada Yesus. Tadi aku nggak pernah berpaling kepada Allah. Hatiku berpaling terus kepada dunia. Sekarang itu ku tinggalkan pemandanganku, kuarahkan ke sini. Itu artinya datang kepada Allah. Ya, oke, saya baca lagi. Ini karena doa kita cuma itu ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ingat itu nggak mungkin. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Jadi kalau berminggu itu artinya kalau boleh ya berpaling. Tadi aku main game di rumah Pak. Sekarang kalau aku berminggu, ku tadingkan gameku, baru aku mau berpaling mendengarkan Allah. Game ku tinggalkan. Tetapi Allah ku dengar. Tapi kalau dari rumah pun dia main game, sampai di gereja pun main game, berpalingkah dia atau tidak? Sama ya, hanya tempat duduknya berubah. Tapi dia tidak berpaling. Itu maka dipakai istilah berpaling. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia pakai di sini berpaling ya. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Ini kata pertama kali. Iman yang berkenan kepada Allah. Percayakah Anda Allah ada? Ini dalam bahasa karonya mantap manbangku. Adi itu hendulit bapandu. Adi itu hendulit bapandu. Pernanden banang nakanna. Adi anak nape banakang nakan bapana. Kalau tahu kan percaya bahwa Allah ada. Itulah aku buat ilustrasinya. Ya. Maka kita akan menghadap dia. Kalau pernanden, lihat dengan perbulangan disiapkannya apanya? Makanannya. Jadi kalau kamu percaya ada Allah, makanya dibawa si Habel persembahannya. Karena ada Allah, aku mau memberikan persembahanku sama dia karena dia ada. Kurasa inilah yang hilang kalau kita berminggu. Lanai ka andulit di batae. Itulah makanya apapun gak akan bawa dari rumah. Aku bergumul waktu minggu terakhir kebaktian di Australia. Tuhan berikankah persembahan kepada gereja ini atau tidak? Singkat ceritanya, tidak. Tetapi waktu selesai kebaktian, ada satu orang yang tidak kusangka, karena memang ceritakan panjang. Dia panggil abang sama aku. Karena dia orang Malaysia Singapura. Bang Tiangsa katanya. Ini sedikit amplop. Katanya. Pakai ini guna penterjemahan Alkitab itu. Waktu ku buka $1,000 dipersembahkannya. Itu 10 juta. Karena kami lama bercerita tentang dia. Ya. Apa yang bisa kamu tahu?
Aku beriman, maka aku harus percaya apa? Allah ada. Kamu percayakah Allah ada di sini? Maka kamu datang kemari, maka kamu berpaling dari tempat ndu dan datang kamu ke sini. Bangun kamu dari tempat tidur ndu. Aku mau menghadap Allahku karena Allahku ada di sana. Aku pergi berminggu. Mungkinkah tidak kamu bawa persembahan ndu? Ini renungan kita yang dalam. Atau ini gereja, organisasi, tempat kumpul. Itu lain ya. Itulah kurasa si Habil. Dia tahu Allah itu ada, maka diberikannya persembahannya. Mungkin si Kain, apa saja yang ada? Nggak ada pertimbangannya Allah itu ada. Itu nomor satu membuat iman kita bisa berubah. Barang siapa yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Kalau aku berminggu, Allah ada di sini, karena itu aku mau menghormati dia. Makanya lewat aku tadi, anak-anakku ini menyanyikah atau tidak? Ada juga lucu. Kita kalau Bible study, doa, biasanya nyanyi dulu ya. Kalau di rumah anakku, nggak ada nyanyi. Loh, kok kalian nggak nyanyi? Josku bilang, don't used to it, katanya. Kami tidak terbiasa seperti itu. Di gereja iya. Kalau Bible study, datang, cerita, minum. Bible study, doa, baca Alkitab, Bible study, siap itu pulang. Nggak ada mereka nyanyi. Ya bagus juga kalau dibuat nyanyi, aku bilang. I think so, but it is not us, katanya. Aku rasa itu bagus, tapi kami bukan demikian ceritanya, katanya. Bagaimana kita coba? Kalau kamu berpaling datang kepada Allah. Jadi berminggu itu artinya berpaling, meninggalkan kesibukanku, meninggalkan semuanya. Apakah aku percaya Allah ada? Adilit dengan bapangku, ku persikap kengenakanna. Tapi dalam nalik bapangku, digan kalpilanai buku tamanakan bapangku barenda. Jangan-jangan kamu tidak pernah memikirkan hal itu. Lalu, lit nggak kamu di bata, tapi labu bagus. Kalau kamu tadi berminggu, tahukah kamu menghadap Allah kamu datang? Berpaling. Karena itu apa yang kuberikan sama dia? Maka aku ingat kawanku ini. Situasinya tidak baik di keluarganya. Mereka berdua cerai. Diceritakannya semua ceritanya bagaimana. Dan bagaimana keluarganya pindah agama. Kami makan bersama. Dan aku tahu. Adakah kalau kamu berpaling bahwa Allah ada? Kalau Allah ada, apa yang kita buat saudara-saudara? Mantap ya. Bukan Pak, ini berminggu Pak. Ini bukan ada Allah di sini. Ini berminggu, hari Minggu aku protokol, nyanyi kita berdoa, firman Tuhan baca pulang. No. Bagaimana tadi kamu datang berminggu? Tahukah kamu Allah ada yang kamu mau jumpai? Atau gereja, organisasi? Iman. Aku beriman ada Allah waktu aku berminggu. Maka kalau menyanyi, aku sering mulutku enggak menyanyi. Tapi hatiku menyanyi. Karena Allah ada dan dia ada kuping. Maka didengarnyalah suaraku ini. Bagaimana? Siapa tadi berangkat dari rumah? Aku pergi menjumpai Allah. Maka inilah nanti kuberikan. Bapakku masih hidup. Dan maka aku sikap kenakannya. Semua ibu-ibu nggak mau pulang malam karena nanti suaminya tidak makan di rumah. Karena suaminya masih ada. Semua orang yang berpaling kepada Allah, Allah itu ada. Aku harus beri sesuatu sama dia. Sama seperti si Habil. Kurasa inilah dosa yang terbesar. Kalau ku katakan dosa, setan maksudku ya. Kurasa inilah setan yang terbesar. Ini hari Minggu. Berminggu. Lebih dari itu habis. Ya. Makanya kalau hari Minggu itu sedih aku di Medan, itulah masalahku. Tapi enggak kuungkapkan lagi apa kesedihan lupa di Medan kalau hari Minggu. Enggak kuungkapkan. Minggu itu untuk Tuhan.
Karena Allah ada makanya masih ada hari Minggu. Kalau nanti Allah tidak ada lagi, maka Minggu pun lenyaplah. Kita beriman artinya berpaling kepada Allah. Allah itu apa? Ada. Mama, ibu-ibu tahu, keluarga tahu, bapakku belum makan. Satu kali yang paling aku tertarik. Kami kan baru tiba di sana kan nggak tahu makan dan minum sampai di Australia. Rupanya anakku pergi kerja. Dia kan makan di kantornya karena di mobilnya itu lengkap makanan. Di rumah rupanya belum sempat shopping. Tahu kamu tiba-tiba dikirim. Daddy nanti masih di rumah jam segini ya? Oh iya. Masih di rumahku. 5 menit lagi Dad, coba lihat di depan dulu. Gitu. Karena belum sempat tadi kita belanja, kuantarkan makanan, sebentar lagi diantar. Gitu. Diantarnya makanan ke rumah. Kenapa diantarkannya? Karena ada bapaknya di rumah belum makan. Bukan dia ngantarkannya, kan ada food apa kalian sini-sini ya? Ya, aku sudah dengar tok-tok pintu, pasti makanan sudah di depan pintu. Kenapa diantarkannya? Karena dia sadar kepenuhannya, masih ada bapaknya yang perlu dikasih makan. Kamu berpaling, tahukah kamu Allah ada? Ini iman pertama kali, khutbah pertama ini. Tahukah kamu datang berminggu Allah ada? Dan kalau ada, apa kamu berikan sama dia? Ini hari Minggu, tahu kamu apa hari Minggu? Hari berlibur supaya kita lepas dari semua kesibukan kita, berpaling kita kepada Allah, mau menceritakan kesaksian Allah kita itu kepada orang lain. Senin kembali lagi kita bekerja. Mantap kali kurasa. Ingatnya masih aku bapaknya, aku pikir. Aku tidak cerita apa-apa karena memang masih banyak makanan di kulkas ya. Jadi bisanya kami masak. Tapi dalam otaknya nanti dia masih baru tiba di sini. Gas pun nggak tahu, yang hidupkannya apapun dia nggak tahu. Apa salahnya kalau kita telepon supaya diantarkan pizza ke rumah. Nanti 5 menit lagi datang. Masih di rumah kamu? Ya. Tunggu sebentar lagi ya, nanti akan datang makanan dulu ya. Nggak usah kamu masak. Kenapa dibuatnya demikian? Karena masih ada bapaknya. Kalau bapaknya nanti sudah mati, nggak akan dilakukannya lagi itu. Maka mungkin semua Allah kita sudah mati. Sehingga kita tidak persiapkan apapun kepada Allah kita itu. Ke gereja iya. Tapi Allah itu tidak ada. Nggak ada pengaruh sama aku. Kerja aku kerja. Ini tadi kan dia kerjakan, waktu kerja diingatnya itu. Aku heran aku. Wah ini sudah jam 12. Makan kita mampu bilang. Adanya makanan di rumah ya. Tapi tahu dia bapaknya masih itu. Allah itu ada. Mari kita baca sedikit lagi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Itu maka aku berminggu karena Allah itu ada. Berikutnya, ia harus percaya bahwa Allah bahwa Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada Bapa, dapat upah dari Bapa. Jadi kita beriman ada Allah dan kita beriman ada upahnya. Anda nanti baca Matius, Markus, Lukas semua. Orang siapa yang datang kepada Allah, dapat upahkah dia waktu dia pulang? Sekarang Anda kuajari baca Alkitab. Kalau baca Matius, Markus, Lukas, setiap orang yang datang kepada Yesus dapat upah dia masing-masing. Mari kita baca penutup khotbah ini. Yohanes pasal 4. Ini orang beriman. Dan dia datang kepada Allah. Dan dia dapat upah. 2 kalimat ini. Barang siapa yang berpaling kepada Allah, dia percaya bahwa Allah itu ada. Dan barang siapa yang berpaling kepada Allah, bahwa Allah akan memberi upah kepadanya. Sekarang mari kita lihat Yohanes pasalnya yang ke-4. Ada orang yang berpaling kepada Allah dan dia mendapat upah. Kuharap Roh Kudus akan melepaskan Anda dari setan yang sudah melupakan Allah.
Pasal 4 ayat 49-50. Pegawai, udah lihat Yohanes pasal 4, ini datang dia ya. Nah, saya baca saja dari atas, mungkin Anda baca pun belum terlalu ya. Pasal 4 ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, pergilah ia kepadanya. Berpaling ya, menjumpainya. Lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jikalau kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, ya, karena dia berpaling dan datang kepada Yesus. Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Dia berpaling dari anaknya yang sakit, pergi kepada Yesus, datanglah. Ayat 49, pegawai istana itu berkata kepadanya, ini berpaling ya, karena Allah itu ada. Pegawai, Tuhan, datanglah sebelum anakku itu mati. Karena menurut dia, kalau Yesus nggak datang, matilah anaknya itu. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia berkata kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh rumahnya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Judea ke Galilea. Berpaling dia dari anaknya yang sakit kepada Yesus. Dan dia mendapat upah dari Yesus. Barang siapa tidak beriman, maka tidak berkenan kepada Allah. Barang siapa yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan barang siapa yang datang kepada Allah, bahwa dia akan mendapat upah. Di manakah setan berkuasa? Dalam semuanya ini setan menutupinya. Allah tidak ada. Dan kamu juga tidak mendapat upah daripadanya. Lenyap. Jadi bagaimana? Berminggu sajalah. Selesai. Maka gereja akan menjadi tempat kumpulan masyarakat. Tapi bukan berpaling dari berhala. Berpaling dari aktivitas. Berpaling daripada semuanya. Allahku ada, aku datang. Karena dia tahu Bapaknya ada. Diantarakannya makanan. Karena Allahku ada, kalau aku pergi berminggu, inilah persembahan yang Tuhan berikan kepada aku sedikit, kuberikan kepadanya. Apa artinya persembahan? Bahwa aku mengingat Allah itu ada. Dan kedua, daripadanya lah aku mendapat upah. Kita berdoa. Tolonglah kami Tuhan kami Yesus. Supaya kalau kami berminggu, karena berminggu ini adalah acara kekristenan. Karena di dalamnya ada Allah. Dan di dalamnya kami mendapat upah. Buatlah kami jadi. Supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Amin. Bagaimanapun kami katakan, gereja ini kemurahannya bukan kami punya. Tapi kepunyaan Allah sendiri. Itulah Yesus yang telah mati di kayu salib. Sehingga ada beberapa orang kami bisa setia datang. Karena itu kalau Kristus yang empunya, kembalikan kami kepadamu supaya kami berguna. Yaitu berguna untuk memuliakan nama-Mu. Dan akhirnya kami mendapat upah daripadamu karena Engkau telah mengatakannya. Barang siapa yang berpaling kepada Allah,
Allah itu ada. Dan kami percaya Yesus ada di tengah-tengah kami. Dan barang siapa yang datang kepada Allah, bahwa dia akan mendapat upah daripada Allah bagi orang yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Kami beriman ini pasti akan digenapkan karena Allah menyatakannya. Dan semua yang Allah katakan, semua akan terjadi. Berkatilah kami kembali untuk mendengarkan Allah. Karena Allah ada, maka Allah berbicara kepada manusia. Kamilah manusia dan engkaulah Allah kami, berbicaralah kepada kami masing-masing. Dan dalam nama Yesus, setan yang membuat kami bingung, dalam nama Yesus, pergilah engkau daripada kami yang telah mengelabui hidup kami. Sehingga kami tidak bisa melihat Allah ada. Dan sehingga kami tidak bisa melihat kalau kami mencari Allah, kami akan mendapat upah daripadanya. Berilah mata rohani kami kembali terang waktu kami mendengar orang-orang yang bersaksi di dalam bagian Alkitab ini. Kami menyerahkannya supaya ada yang bisa dicapai dari kemurahannya ini yang Tuhan kehendaki, dan di dalamnya lah kami mendapat upah sebagai orang yang melakukan iman kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus, Engkau yang menjaga kami aman sampai sekarang. Amin. Silakan duduk. Mari kita lanjutkan bacaan kita tadi. Ya. Oke, mari kita lanjutkan bacaan kita. Sudah bisa dilanjutkan bacaannya? Ayat berapa sekarang? Tadi kita sampai ayat 6 ya. Ya, karena selama Bible Camp akan Ibrani 11 inilah kita bahas. Ada 40 ayat. Jadi di sini kita sampai ayat yang ke-7. Baik, kita mulai baca ayat 7-nya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah. Jadi kalau ada iman, ada petunjuk Allah ya. Jangan nggak boleh dipisah-pisah ya. Aku beriman tapi nggak ada petunjuk Allah kan gitu ya. Nggak itu nggak boleh. Iman itu nggak boleh lepas dari petunjuk Allah. Ya. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah. Jadi Nuh mendapat petunjuk Allah. Karena Allah ada dan ada upah Allah berikan kepada Nuh, dan ada petunjuk Allah berikan kepada Nuh. Kalau ada bapak kita, kan diajarinya kita ya, ditunjukkannya apa yang harus dia lakukan ya. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan ya. Kan belum dilihat Nuh ada air bah ya. Belum ya, makanya iman itu seringkali dikatakan ya belum lihat kan gitu ya. Ya, ditunjuk Allah. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah. Inilah kerinduanku, petunjuk Allah, tandanya ada Bapakku yang mengajari aku. Bagus ya? Iya. Jadi kalau nanti ada yang mau rindu, Pak, kamu bagaimana petunjuk Allah kamu terima waktu kamu berangkat ke Australia itu gitu ya. Boleh kukatakan waktu aku tidur di Kabanjahe, sebulan sebelum berangkat, Tuhan sudah berikan petunjuk. Bisa pergi sekarang. Walaupun iman belum begitu teguh ya. Tapi malam kurasa jam-jam berapa aku berdoa ya, jam 10, 11 ya. Sudah bisa ke sana kurasa. Bagaimana? Sudah berentikah COVID Tuhan? Ya, sudah berhenti. Bisalah kau pergi. Tapi bagaimana caranya? Karena semua kabur. Paspor, visa, semuanya enggak ada. Ini undang-undang masih begitu kabur. Tapi Tuhan berikan petunjuk. Maka hidup beriman itu dapat upah. Tuhan beri petunjuk. Enak enggak? Tuhan kita konsultan kita.
Maka belakangan ini Tuhan kalaulah boleh, itu petunjuk kalau Tuhan. Janganlah ada obat ke tubuhku ini kalau boleh. Itu ku minta kali Tuhan. Obat itu racun bagi tubuhku ini Tuhan. Janganlah beri. Pulang kami kawan saya kemo. Dan sekarang masih di rumah sakit demam. Mulai hari Kamis tidak makan sampai hari ini. Karena kami tahu umur sudah merosot. Tapi kalaulah boleh, bagaimana petunjuk Allah? Ya, jadi kalau beriman itu Pak bukan ke surga saja. Ini tempat kita pertama, nanti kedua di sana. Di sini kita perlu mendapat petunjuk. Kalau di sana kan nggak perlu lagi dipetunjuk karena nggak ada lagi setan kan? Di sana cuma Allah dan yang baik yang datang, kan nggak perlu lagi petunjuk. Kenapa aku ketawa ya? Jos, aku bilang. Enggak pernah ku dengar bunyi klekson di negaramu ini, ku bilang. 40 hari satu kali pun enggak kamu dengar ten, kata orang. Begitu mendarat di Kuala udah semuanya walaupun jam 12 malam. Ribut dia. Menurut kamu kenapa coba? Mari kita dengarnya, karena ada petunjuk. Tidak boleh sembarangan bunyikan itu mengganggu orang. Gitu. Ya. Ada petunjuk. Noah mendapat petunjuk. Makanya orang beriman itu, kurasa Tuhan beri petunjuk. Bagaimana caranya kita hidup di bumi ini. Itulah maka keluar undang-undang, kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Itu semua petunjuk hidup di bumi umat Israel di tanah Mesir. Kita katakan itu undang-undang Taurat. Tukar itu. Jangan kamu pakai lagi itu undang-undang Taurat. Itu undang-undang petunjuk Tuhan bagaimana umat Israel harus hidup di tanah Kanaan, tanah perjanjian di mana Allah menjadi raja. Maka kalau kita sekarang di sini, inilah tanah kanan kita di mana kita berada. Itu ada petunjuk dari Allah bagaimana ilmu berdagang. Bagaimana berpacaran, bagaimana menggunakan hari Minggu, bagaimana menggunakan uang, ada petunjuknya. Bagaimana menggunakan rumah, untuk apa rumah ini? Petunjuk ya. Mari kita lihat itu enak kurasa. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah. Allah memberikan petunjuk. Tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera. Untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi Nuh menerima petunjuk. Hanya untuk keselamatan keluarganya sendiri. Jadi iman kita itu yang pertama kali untuk keselamatan keluarga kita. Ini orang yang sudah berkeluarga. Yang tadi untuk orang yang single. Selamat keluarga Andu. Ku hitung-hitung mahal kali ke Australia, aku pikir. 10 juta, 20, 30, 40, 50. Tapi dalam pikiranku, inilah nanti generasi yang kedua. Untuk bagaimana petunjuk. Untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi kalau begitu Allah sudah masuk petunjuk kepada keluarga. Supaya keluarga ini bisa selamat. Mari kita lihat di sini. Dengan taat mempersiapkan bahtera. Taat, kata taat di sini ya. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Tadi Anda bisa lihat sedikit ya. Kalau disewakan rumah itu enak enggak? 1 minggu bisa dapat 3 juta. Enak atau enggak? 1 tahun bisa dapat 120 juta. Tapi tidak disewakan. Supaya ada kesempatan. Rumah dipakai untuk apa? Bible study. Ini mau dia 3 kali seminggu Bible study di rumah. Karena di sana tempat itu mahal sekali. Nggak sembarangan kita tempat Bible study. Nggak mau orang Kristen Bible study di rumahnya. Karena itu mengganggu. Karena kalau orang Bible study kan harus ada makanan, minuman, dibersihkan, diaturkan semua. Orang tidak mau. Mau nggak? Baru kutanya menggenapkan ini. Bagaimana Jos, sudah rugilah kita ini sebanyak ini.
Kak disewakan kamar ini karena Bible study ini. Aku bilang, oh ya betul. Tapi kemarin aku dapat undangan. Kata. Dinaikkan gajiku 120 juta. Kata. Yo, jadi gak rugi lah kau gitu. Oh gak rugi. Ah kalau gitu, kan ini bagaimana mengaturkannya. Tapi dia tidak tahu imanku ya. Anak kan gak bisa kita berikan kalau Allah gak bekerja. Kita harus menahan diri kita. Ya, tanggal 15 sebelum kami berangkat, kutanya dia kembali. Bagaimana? How is your salary now? Bilang, ya, they give already. Kalau begitu Tuhan itu baik. Kalau gitu lanjutkan saja. Ya, karena kan krisis ekonomi dunia kan gitu ya. Karena krisis dunia ekonomi di sana nggak bisa diam-diam pemerintah. Dia harus menaikkannya sebelum rakyatnya ribut. Jadi sudah diaturkannya semua. Pulang kami sudah. Oh bagus juga. Taat dengan keselamatan keluarganya. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena sekarang Allah tidak menyelamatkan pribadi-pribadi. Tetapi menyelamatkan seisi rumah. Amin. Cornelius seisi rumah. Nuh keluarga. Kepala penjara. Apalagi Lydia. Semua keluarga. Bagaimana anak-anak Anda? Bagaimana keluarga Anda? Sudah bisakah tanya? Nakku, coba berikan kesaksian dulu. Gimana kamu selamat? Jangan nanti kamu ke neraka, kami ke surga. Sendirian kamu nanti di sana, kami ke surga semua. Mau kamu enggak? Gitu. Karena Allah sudah masuk keluarga sebelum nanti dipilihnya Abraham. Kan gitu ya, dikelihat nanti. Ya, ini kan majunya kemana? Masanya Abraham akan dipanggil ya. Ya, mari kita lanjutkan. Karena iman. Jadi iman tadi dasar segala sesuatu ya. Yang Allah katakan. Maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum dilihat. Dengan taat. Berapa lama Nuh ini taat mempersiapkan bahtera itu? Kalau aku bilang 120 mana buktinya Pak? Katanya pula orang ya. Ya, tapi kurasa sejauh itu baru dia selesai. Kalau diperhitungkan pun dengan tenaga 6 orang membuat kapal sebesar itu nggak akan mungkin 2 bulan selesai. Makanya semua orang pikirkan dari segi merangkainya dan besarnya itu lebih dari 100 tahun untuk mempersiapkan keselamatan satu keluarga itu. Lama mempersiapkannya. Tidak ada iman yang semuanya instan noodle saja masukkan air panas langsung percaya. Itu nggak benar itu. Makanya tadi aku bilang aku tidak melihat Anda mengatakan aku sudah terima Tuhan Yesus. Tak mau aku mendengarnya. Apa yang Anda korbankan untuk Yesus? Dari situlah aku tahu bahwa Anda sudah diselamatkan. Makanya aku ceritakan tadi action di dalam iman. Faith in action to show you faith. Iman itu kami tunjukkan dalam apa yang kami lakukan. Maka tadi aku bilang napas ya, tandanya dia bernapas. Oh, enak juga rupanya di pinggir pantai ini tidur. Enggak pernah kami laksanakan di kampung kami. Langsung datang nyamuk, kupikir. Di sana kan enggak ada nyamuk. Enggak pernah aku digigit nyamuk 40 hari. Di sini kemarin aku makan saja malam, langsung bengkak kakiku di bawah giginya. Bisa kita ngerti ketaatan itu lama kali Nuh mempersiapkan. Mari kita baca berikutnya. Nuh. Kan tahu semuanya cerita Nuh ya? Atau ada yang nggak tahu cerita Nuh? Karena cerita Nuh ini besar kali. Kalau kita melihat pelangi, kan itu ceritanya Nuh kita ingat ya? Ditaruh Tuhan di langit. Jadi iman Nuh ini membuat ada pelangi. Ngeri kali kita ya. Iman kita tadi terukir di langit semua ini. Menyatakan akan ini ya. Oh begitu rupanya iman ini. Maka iman saudara dan iman saya akan dibuktikan di dunia ini. Maka tadi apakah dapatnya berkat dari kitab Nabi Yesaya? Orang Israel gagal. Semua diatur oleh Allah. Negara-negara yang ada pada zaman itu. Waktu Yesus lahir diatur Allah semua negara. Hebat kali kan? Kenapa kalau kamu katakan waktu Kaisar Agustus menjadi kaisar? Apa katanya situ ya? Itulah apa katanya? Iya, itulah sensus. Kenapa? Ngerti kamu enggak?
Karena sudah dinubuatkan bahwa anaknya harus lahir di mana? Di Betlehem. Makanya nggak pernah negara ini lepas dari tangan Allah. Makanya di dalam 2 Timotius berdoalah untuk bangsa ini. Itulah tahap pertama. Barulah di situ masanya Yesus pemerintahan Rom. Itu arti ayat itu. Sebelumnya belum pernah ada cacat jiwa. Tetapi waktu Rom dia katakan, oke pelihara semua rakyat, oke daftar pulang harus ke kampungnya masing-masing. Dan disitulah Maria dan Yusuf pas masa lahirnya untuk menggenapi apa yang dikatakan oleh nabi-nabi. Bahwa akan dari Betlehem keturunan Raja Daud lah kupanggil anakku. Tidak kita lepas satu hari pun. Maka ada petunjuk dari hari ke hari. Apa petunjuk di gereja ini, apa petunjuk dalam hidupku. Itu harus kita miliki. Tandanya kan beriman. Kalau nggak kan beriman kan nggak ada ya. Nggak ada petunjuk. Bapak Andu pun nggak ada ya. Kemana kamu mau silakan saja. Nggak ada urusan tuh. Oke kita lanjutkan. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Ibrani tidak segan-segan karena imannya Nuh menghukum apa? Dunia. Apa artinya? Jadi iman itu menghukum orang. Pernah dengar di sini cerita aku khotbah. Semua orang sudah berdosa karena itu imanku. Hah? Jadi aku ini orang berdosa ya? Karena aku sudah jatuhkan hukuman sama dia. Iman itu menghukum dunia ini. Umpamanya lah imanku ya. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu imanku. Menghukum enggak? Itu iman. Jadi bisa kamu lihat, oh enggak kecil iman tadi Tuhan. Makanya Nuh menghukum dunia ini. Maka tidak bisa Allah sebelum Nuh masuk ke dalam bahtera jatuhkan hukuman, belum bisa. Karena waktu Nuh masuk ke dalam bahtera maka dunia akan dihukum. Maka dikatakan dalam kalimat ini. Karena dan taat kepadanya. Ulangi. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Jadi bisa kamu katakan kalau Nuh tidak buat bahteranya maka dunia tidak dibinasakan. Itu arti kalimat ini. Tetapi waktu Nuh membuat bahtera barulah hukuman dijatuhkan ke dalam dunia sehingga dia selamat. Allah tidak perlu lagi menciptakan Adam dan Hawa. Karena Nuh terpelihara, yang lain sudah dibinasakan oleh Allah. Maka nanti kamu baca perjanjian baru. Berapa lama lagi hukuman tidak dijatuhkan Tuhan? Berapa lama lagi penghukuman kok tidak dibalaskan? Apa kata Tuhan? Karena belum cukup orangnya. Jadi bersaksi kita mengabarkan Injil itu menjatuhkan hukuman bagi orang percaya atau tidak percaya. Itulah bagiannya. Maka imanku menghukum kamu. Imanku menghukum aku supaya aku bisa lurus. Ini kan artinya kan? Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Tahu bagaimana Allah menghukum dunia ya? Sudah jelas itu enggak kita uraikan di sini. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Dunia dihukum dan dia menerima kebenaran. Tahu kita itu. Itulah cuma bisa aku katakan. Ada yang Anda mau tanyakan? Itulah sebabnya Anda tidak bersaksi. Maka Anda tidak menyatakan hukuman kepada dunia. Anda tidak katakan dosa aku sudah diampuni. Membuat dunia tidak dihukum. Tetapi kalau Anda katakan dosa aku sudah diampuni, mak, bagaimana dosamu? Satu sisi kasih, tapi satu sisi menyatakan penghukuman bagi orang.
Jadi khotbah itu sebenarnya waktu kita menyatakan kasih, dia bersamaan dengan menyatakan hukuman kalau dia tidak mengikuti apa yang dikatakan Allah. Makanya Nuh menghukum dunia ini. Maka Anda katakan waktu Nuh masuk, maka turunlah bahtera, maka turunlah hukuman, maka dunia dibinasakan. Maka waktu nanti gereja diangkat, dunia harus bersiap-siap. Dunia akan dihukum. Karena anaknya makanya nggak dihukum. Itulah cerita dari cerita Nuh ini. Tapi kalau kita masuk ke dalam saksi iman, enakkah hidup seperti Nuh atau enggak? Ini menjadi pertanyaan. Tanya anak muda ini, enakkah berbeda dengan orang lain? Kan Nuh berbeda atau enggak? Ya, satu keluarga ini ganjilnya di kampung kami. Nuh ini cuma satu-satunya yang aneh hidup di bumi. Tidak ada yang sama. Ganjil dia, ganjil. Maka kekristenan itu sangat ganjil. Allahnya mati untuk dosanya itu ganjil. Itu maka unik. Jesus Christ unik, itulah dalam bahasa Inggris mereka. Karena ganjil kita nggak sama dengan orang lain. Kita diselamatkan karena anugerah, itu ganjil. Nuh ganjil karena diberi Allah petunjuk kepadanya. Maka hidup orang yang sudah menerima petunjuk Allah pasti ganjil caranya hidup. Datang hari Minggu nak katanya. Aku hari Minggu sama aku untuk Allah, nak ada bapakku. Ku ceritakan bapakku ini sama orang. Kan ganjil kan? Hari Minggu itu kan libur, mari kita piknik. Enggak, ini bukan hari piknik sama aku. Ini hari Tuhan, dulu namanya hari Sabat. Enggak bisa bekerja. Sekarang dikasih Tuhan hari Minggu, bisa aku bersaksi. Tahu kamu hari Sabat enggak bisa bekerja? Tapi kenapa hari Minggu kita bekerja? Main sepak bola, main raket, berenang. Oh kita ke sana. Kenapa? Coba. Karena kita tidak menghargai Allah kita itu ada. Akhirnya kulupakan semua. Itu strateginya iblis. Supaya kita melupakan Allah itu ada. Makanya hari Minggu orang main bola, pergi sono, piknik sini. Oh, mari kita hoga-hoga. Hari Sabat tak boleh jalan lebih dari 1 kilometer. Sekarang sudah anugerah, melupakan Allah, semuanya hantam saja. Hari Minggu, padat jalan lalu lintas, kan padat semua. Makanya malam Minggu kemarin kami tiba di Kuala Namu, padat semua. Karena orang tidak tahu. Hari Minggu itu bukan hari yang seperti yang sama, karena Allah kita buat hari Minggu untuk mengingat dia. Tanya pemuda ini, kalian ingatkah hari Minggu itu sama dengan hari Sabat? No, Minggu itu kebebasan. Heran aku. Oh, sudah kau lahir baru? Iya, aku sudah terima Tuhan Yesus. Sudah lama. Aku sudah bersaksi sering. No. Kalau dalam bahasa yang lain itu ada, di kampung kami ada namanya rumput tidak asli. Di kampung ini ada. Ya, fade grass namanya ya. Persis sekali. Ya, itu ditaruh di halaman karena mahalnya orang jadi tukang kebun. Jadi itu dipasang semua supaya jangan tumbuh rumputnya. Itu rumput plastik namanya, ditaruh ditutup. Hijau halamannya, tapi nggak pernah tambah besar, nggak pernah tambah kecil. Terus aja di situ itulah namanya rumput yang palsu. Ya, fade grass namanya kalau di sana. Di halaman itu ditaruh itu, supaya tidak tumbuh rumputnya karena mahal kali. Karena 1 jam bisa gaji orang kan mahal, jadi payah ya. Jadi orang itu bijaksana taruh itu semua. Itu sampai di sinilah kurasa aku bisa yuk. Kalau Tuhan masih izinkan masih hidup ya. Ya, entah apa yang Anda dapat pun nggak tahu aku. Kalaupun nggak dapat ya nggak apa-apa, buangkan. Nggak ada artinya itu Pak. Tapi harus kamu tahu, apa yang kukatakan ini akan terjadi dalam hidupmu satu persatu, sama akan terjadi terhadap diriku sendiri. It will happen. Itulah iman yang tidak kelihatan dan itu akan jadi. Ada surga, ada neraka. Sekarang saya masuk. Di mana Anda letakkan iman saudara sebagai pemuda, di mana kita letakkan? Kalau Nuh di mana diletakkannya? Si Habil di mana ditempatkannya? Si Noah di mana diletakkannya? Kalau si Nuh tadi apa? Bergaul. Kan itu tadi ya, bergaul dengan Allah. Itu ciri imannya dia. Kalau si Habil imannya dalam memberikan persembahan. Kalau si Nuh menerima petunjuk daripada Allah demi keselamatan karena ada hukuman. Kan dunia ini nggak pernah sama. Jadi bagaimana menanggapi iman kita itu dalam kondisi di mana kita hidup. Makanya kita sekarang ini paling penting apa? Petunjuk.
Bagaimana petunjuk yang kita harus lakukan di dalam hidup kita ini? Itu maka kita bilang sekarang kan, kita petunjuknya apa? Bible Camp Pemuda tanggal 22 ini kan begitu ya. Karena kita menerima keyakinan Bible Camp ini dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil kan gitu. Kita Bible Camp 1 bulan karena kita yakin ini petunjuk Tuhan. Kan begitu makanya kita taati semua. Nah, kita akan membuat ini terjemahan Alkitab karena kita yakin suruh Tuhan kita ini petunjuknya buat terjemahan Alkitab ini. Kan begitu makanya kita masih menerima petunjuk Tuhan sekarang 2 kali khotbah 1 minggu. Kalau di sana kebaktian ini berapa lama? Nanti Anda bandingkan. Masuk jam 10 kami, jam 11 pulang. 1 jam cuma kebaktian. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Tetapi sesudah itu mereka punya fellowship. Apa berkatmu tadi ceritanya? Bagaimana kau? Kumpul dia, enggak langsung pulang. Itu kebiasaannya. Pulangnya nanti berapa? Jam 12 gereja tutup. Karena itu cuma perjanjian bisa dipakai gedung itu. Kita kan pulang siap pulang. Kan gitu ya. Kalau mereka tidak. Mereka kumpul 3-4 orang. Membicarakan firman Tuhan tadi. Oh aku masih baru ikut. Oh kalau mau baru ikut mau kau belajar Alkitab kita. Ini bahannya. Di rumah ini, ini nomor telepon kami, hubungi kami. Kayak gitu dia. Itu caranya dia. Itulah mereka menggunakan imannya. Kebaktian jam 10, jam 11 lewat 5 menit, teng, amin, ubar. Tetapi mereka tidak langsung pulang mendiskusikan apa yang terjadi. Jadi 1 jam mereka kebaktian, 1 jam mereka persekutuan. Siap itu baru pulang. Itu cara iman mereka. Karena tadi ditanya bagaimana aturan Allah ya. Nah, jadi ini caranya sehingga terjaring orang-orang yang datang. Ya, orang baru datang, kamu baru datang. Oh iya ya begini di mana rumah begini. Kalau kamu mau ikut grup di sini kita kumpul. Bahannya ini, mau kau datang? Janji. Kalau janji datang atau tidak itu harus digenapi. Belajar sampai di sini sudah selesai, kita stop. Ada peraturannya ketat sekali. Ya, itu petunjuk yang diberikan oleh Allah. Makanya kalau Anda tanya saya, bagaimana petunjuk gereja perjanjiannya ini? Anda tanya saya bisa saya ceritakan secara pribadi. Ini rahasianya sekarang di sini. Ini yang Tuhan katakan harus dilakukan. Tidak pernah ada khotbah seperti ini. Karena khotbah ini tadi apa? Menjatuhi hukuman. Kan dihakimi kan? Faith in action. Iman itu dalam perbuatan. Kalau Anda tidak ada perbuatan, jangan katakan Anda beriman. Omong kosong itu. Hari Minggu itu bukan hari libur. Hari Minggu itu kan hari beribadah. Bandingkan dengan hari Sabat. Itu maka menderita aku di Medan, aku bilang. Karena aku tahu hari Minggu itu hari untuk Tuhan. Bukan hari untuk main bola. Maka di Kabanjaya hari Minggu, mereka pergi mengabarkan Injil. Bukan kesuruhi. Tapi mereka tahu bahwa hari Minggu itu ada untuk Tuhan. Ada Bapakku gitu. Kalau nggak ada bapak kita kan nggak usah kita perhatikan apa-apa, biarkan saja di situ. Maka tadi ku ceritakan, oh datang bapakku nanti nggak makan dia, pikirnya. Antar ke mama makanan ke rumah yuk, nggak tahu dia belanja, mungkin uangnya pun rupiah kan tinggal laku gitu. Itu banyak masalah ya. Ya nanti kamu terima, karena ada bapaknya. Kalau ada Allah kita memberi upah dari dia. Masa kita berjalan sejauh mana yang kita mau? Kalau benar ya kalau nggak benar ya kan nggak apa-apa, itu kan semuanya saja. Maka gereja menjadi apa? Community namanya kalau di sana. Kumpulan manusia yang cocok sependapat dengan satu ide. Maka tadi kalau Anda tanya aku bagaimana Bapak tahu orang itu beriman? Kulihat pengorbanannya untuk Yesus. Bisa memberikannya ya, tapi ya, itulah ukuran imannya kalau bagi aku. Berapa banyak pengorbanannya, sejauh itulah imannya sama Tuhan. Nanti sejauh itulah dia menerima upah dari Allah. Kan kita menerima upah dari Allah atau dari manusia? Enggak ada kita menerima upah dari manusia. Semua kita menerima upah dari Allah kita sendiri. Aturkan. Kalau diaturkan kembali lagi undang-undang Taurat. Karena di dalam perjanjian baru apa? Hukum yang baru ku taruh dalam hatimu kan gitu ya. Rohku ku taruh dalam engkau. Itu yang mengajari kita. Terima kasih banyak, cukupkah? Sampai di situ. Karena aku beriman maka ada yang kulakukan. Tanpa iman tidak ada perbuatan maka imannya bagaimana? Mati. Aku juga terkejut. Waktu kami camp, mereka minta dalam kesaksian. Secara biblikal, 2/3 waktu Yesus untuk murid-murid. Bolehkah Bapak Joshua mengajar kami 2/3 waktu yang sisa? Jangan lagi khotbah di gereja.
Jadi saya harus mengajar murid. Ini tadi kan murid kan, berapa persen Anda mengerti? Paling Anda bisa mengerti 10 orang. Selainnya Anda hanya penonton saja. Enggak bisa Anda mengerti. Aku tahu. Tapi itulah yang mau aku capai. Bukan orang banyak, tapi murid. Iman ada perbu. Nanti sampai di rumah, ini imanku Tuhan, ini perbuatanku. Daftarkan. Seperti daftarkan uang bank. Berapa uang Anda di bank? Ini sudah kukerjakan Tuhan, itu kukerjakan. Karena imanku demikian, maka kulakukanlah ini. Tapi Anda bisa ngerti nanti ya. Karena nanti lain lagi kok. Nggak ngerti lagi kami Pak. Karena nanti ada jemaat. Aku kalau bawa di situ khotbah nggak ngerti aku. Kata. Aku tahu supaya dia tidak mengerti. Yesus sengaja mengajar supaya dia tidak mengerti. Itu hukumannya. Iya. Ada orang. Aku nggak suka Bapak Jus itu khotbah karena nggak mengerti aku katanya. Sengaja aku khotbah supaya dia nggak mengerti. Ya. Karena nggak bisa mak. Kalau dia mengerti terus maka orang lain tidak maju. Jadi bisa kita menerima tadi ya. Nuah menghukum dunia. Imandu menghukum aku. Ya. Kan itulah cerita saksi-saksi iman. Pasal 11. Mulai si Habil. Taruh nama Anda di atas. Mana tahu Anda sesudah Nuah. Oh aku Henokh. Nanti masuk lagi siapa? Abraham ya. Nanti masuk lagi Yusuf. Masuk lagi siapa? Musa. Ini kan daftar semua. Waktu ku baca ini. Tuhan itu daftarkan orang-orang beriman di sorga. Itu yang menarik sama aku. Jangan Anda negatif ya. Oh nanti imanku didaftarkan di sorga rupanya ini. Karena Roh Kudus yang menulis ini kan, oh kok didaftarkan semua nama-nama orang beriman di sini, kupikir. Kalau rasul-rasul ada namanya, ada juga ya. Ya jadi nggak ada bedanya ya perjanjian lama dan perjanjian baru. Terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Bagaimanapun sukacita kami hidup, karena ada Allah kami. Karena ada Allah kami itulah maka kami berbuat dan berpaling kepadamu. Itulah Yesus Juru Selamat kami yang sudah sering kami dengar mati dan bangkit. Dan naik ke surga. Dan akan datang sekali lagi. Tapi hari ini kami dengar iman orang-orang sebelum kami. Supaya kami juga menirunya. Dan kami juga melakukannya. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Engkaulah satu-satunya Bapa kami dan kami berpaling kepadamu. Berkatilah kami satu persatu. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa. Itulah berkat yang kami terima upah daripadamu. Dan damai sejahtera dari Yesus Kristus yang sudah mengampuni kami. Itulah membuat hati nurani kami tidak menuduh dosa kami lagi. Itulah Tuhan dapat upah kami daripadamu. Demikian juga Roh Kudus yang menjadi guru kami. Akan mengajari kami mulai dari hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang. Inilah berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Amin. Kepada Allah beri puji kita nyanyikan.